Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sistem pemerintah dan perekonomian di Indonesia dari masa ke masa. Mari kita simak penjelasannya secara singkat dan padat. Yang pertama, masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintah yang digunakan adalah demokrasi liberal. Pada masa ini, sistem pemerintah bersifat parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, bukan Presiden. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik politik. Dari segi ekonomi, Indonesia menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, inflasi tinggi, kedua, defisit anggaran, dan yang ketiga, ketergantungan pada impor. Pemerintah sulit menjalankan kebijakan ekonomi yang stabil karena kondisi politik yang tidak menentu. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu dan mengganti sistem pemerintah menjadi demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan penuh dan partai politik dikurangi. Di bidang ekonomi, pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpusat dan nasionalisasi perusahaan asing. Namun, kebijakan ini menyebabkan inflasi sangat tinggi dan ekonomi makin memburuk. Banyak rakyat mengalami kesulitan hidup karena krisis ekonomi yang parah. Ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah Soekarno lengser, Soeharto naik sebagai presiden dan memulai masa Orde Baru. Sistem pemerintah kembali stabil dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Pemerintah fokus pada pembangunan dan stabilitas nasional. Dalam bidang ekonomi, Orde Baru menerapkan sistem ekonomi terbuka dan bekerja sama dengan negara asing. Banyak proyek pembangunan dijalankan seperti transmigrasi, irigasi, dan industri. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tetapi korupsi juga meningkat, hingga akhirnya krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan ekonomi runtuh dan reformasi pun dimulai. Dan yang keempat, masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki era reformasi. Setelah pemerintah menjadi lebih demokratis, ditandai dengan pemilu langsung, desentralisasi kekuasaan, dan kebebasan pendapat. Presiden tidak lagi berkuasa mutlak. Secara ekonomi,
Indonesia mulai membangun kembali dengan bantuan luar negeri dan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi perlahan membaik, sektor digital berkembang, dan pemeralatan pembangunan menjadi fokus utama. Namun, tantangan seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah hingga sekarang. Kesimpulannya, sistem pemerintah dan perekonomian Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Dari demokrasi liberal yang tidak stabil, orde lama yang otoriter, orde baru yang fokus pembangunan tapi penuh korupsi, hingga reformasi yang lebih demokratis. Kita sebagai generasi muda harus terus belajar dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan perekonomian negara melalui berbagai kebijakan dan program, seperti stabilisasi ekonomi, pembangunan nasional, dan reformasi ekonomi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, seperti inflasi, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia perlu terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.